Timnas Indonesia akan habis-habisan untuk mengalahkan Timnas Irak di kualifikasi Piala Dunia. Pertandingan ini menjadi laga hidup mati skuad asuhan Sintayong untuk menatap ambisi lolos ke babak selanjutnya. Coach Sintayong harus memikirkan cara agar bisa meredam agresivitas serangan Timnas Irak. Salah satunya adalah dengan mengandalkan beberapa pemain keturunan baru yang dirumorkan bisa tampil. Cetak Gol coba merangkum cara Timnas Indonesia mengatasi perlawanan Timnas Irak sebagai berikut. Komposisi skuad Timnas Irak yang lebih unggul. Timnas Indonesia dipastikan akan melakoni pertandingan berat menghadapi Timnas Irak. Secara kekuatan skuad, pasukan Singa Mesopotamia memang unggul telak atas Garuda. Kualitas para punggawa Timnas Irak dinilai di atas kemampuan rata-rata pemain Indonesia. Sebut saja Aimin Hussein yang tampil buas di lini penyerangan skuad Singa Mesopotamia. Penyerang 28 tahun ini sudah mencetak 22 gol sejak melakoni debutnya di tahun 2015. Kemampuan daya dobrak Aimin Hussein dinilai bakal bisa merepotkan pertahanan Indonesia. Kemudian ada nama Ali Jassim yang menjadi juru gedor Timnas Irak di sisi kiri. Penyerang 20 tahun ini mampu bersinar di perhelatan Piala Asia U23 dengan torehan 4 gol. Osama Rashid juga nggak boleh dilupakan begitu saja. Meskipun sudah berusia uzur, pemain Vizela FC ini sempat mencetak 1 gol di laga leg pertama kualifikasi Piala Dunia menghadapi Indonesia. Ketatnya kualitas permainan Timnas Irak diakui langsung oleh Sintayong. Pelatih Korea Selatan ini bilang kalau komposisi skuad Singa Mesopotamia jauh lebih unggul. Terbukti skuad Garuda sempat dicukur habis Timnas Irak dengan skor telak 5-1. Namun Sintayong berjanji akan membalas kekalahan ini saat bermain di Stadion Gelora Bung Karno. Demi menuntaskan janjinya tersebut, Coach Sintayong mempersiapkan para pemainnya dengan sangat serius. Dirinya berencana untuk melakukan uji coba dengan sejumlah negara. Terbaru, skuad Garuda dipastikan akan melakoni laga uji coba menghadapi Tanzania. Selain itu, Timnas Indonesia juga berpeluang akan bertanding menghadapi Timnas Malaysia. Permainan dominan Timnas Irak. Irak diprediksi bakal menyajikan permainan menyerang sejak menit awal. Hal itu berkaca dari 2 pertandingan yang sudah dijalani keduanya di kualifikasi Piala Dunia dan Piala Asia. Bahkan di laga terakhir, skuad Singa Mesopotamia menang penguasaan bola sebesar 65%. Skuad asuhan Jesus Casas punya serangan berbahaya dari sisi sayap. Sektor sayap Timnas Irak diisi oleh Ibrahim Bayes di sisi kanan dan juga Ali Jassim di sisi kiri. Ali Jassim merupakan pemain yang harus diwaspadai oleh skuad Garuda. Pasalnya, pemain dari Al-Quwa ini tengah dalam performa terbaik di Piala Asia U23. Selain Ali Jassim, ada juga Aimin Hussein dan juga Muhannad Ali di sektor ujung tombak. Aimin Hussein merupakan bomber yang berbahaya dalam situasi open play maupun bola mati. Dirinya tengah dalam performa terbaiknya dengan mengoleksi 8 gol dari 6 laga. Itu artinya sang pemain nanti harus diberikan pengawalan khusus untuk mematikan pergerakan. Meskipun begitu, Jesus Casas berencana untuk melakukan rotasi di laga nanti. Dia ingin mencoba beberapa pemain yang sebelumnya kurang mendapatkan menit bermain. Casas berharap kalau para pemain cadangannya bisa menampilkan permainan terbaiknya. Wajar karena Irak akan bermain tanpa beban saat berhadapan dengan Indonesia. Sebab mereka sudah dipastikan lolos ke babak selanjutnya setelah unggul 9 poin dari Vietnam di posisi ketiga. Skenario taktik Sintayong kalahkan Irak. Timnas Indonesia sedang dalam tugas berat untuk bisa memastikan 1 tiket lolos. Sintayong berambisi bisa menyapu bersih 2 pertandingan menghadapi Irak dan Filipina. Artinya, Coach Sintayong tengah dalam kepercayaan diri tinggi untuk bisa menang atas Irak. Nantinya, Sintayong diprediksi bakal menjalankan skema permainan bertahan. Skema ini sudah pernah diaplikasikan saat berhadapan dengan tim yang lebih kuat seperti Irak. Formasi 5-4-2 atau 5-2-3 diperkirakan akan menjadi pilihan dari Sintayong. Peran J.I.Z di lini belakang diharapkan bisa meredam kekuatan dari Singa Mesopotamia. Pemain kelahiran Mierlo ini sudah menunjukkan aksinya di laga kontra Vietnam. Saat itu Bang Jai bermain tenang dan sukses menjaga pertahanan tanpa kebobolan satupun gol.
Kemudian ada Nathan Chuaun yang diprediksi bakal menjadi pemain yang serba bisa. Mantan pemain dari Heerenveen ini bisa menjadi salah satu senjata rahasia di lini belakang maupun di lini tengah. Coach Sintayong juga akan mengandalkan kemampuan dari Ragnar Uratmangun. Pemain keturunan Belanda ini diharapkan bisa memaksimalkan kecepatannya di lini depan. Ragnar sendiri sangat antusias dengan menanti debutnya di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Penyerang 26 tahun ini bertekad bisa mencetak gol dan membawa Indonesia ke babak yang selanjutnya. Berpotensi bakal diperkuat oleh pemain keturunan baru. Meskipun harus menghadapi Irak, timnas Indonesia bisa sedikit bernapas lega. Pasalnya, skuad asuhan Sintayong bakal diperkuat oleh 3 pemain keturunan baru. Mereka adalah Calvin Verdong, Martin Paes, hingga juga Jens Reven. Ketiga pemain ini berpotensi besar untuk diturunkan pada 2 pertandingan kualifikasi termasuk menghadapi Irak. Bahkan naturalisasi dari Calvin Verdong dan Jens Reven tengah dikebut oleh PSSI. Hal itu disampaikan langsung oleh Arya Sinulinga selaku anggota Exco PSSI. Sementara untuk Martin Paes sudah mengambil sumpah naturalisasi pada akhir April yang lalu. Namun kiper dari FC Dallas ini harus melewati sidang CAS untuk menyelesaikan perpindahan warga negara. Hal ini terjadi karena Paes dianggap melanggar regulasi FIFA. Pasalnya, sang kiper sendiri pernah membela timnas Belanda U21 saat berusia 22 tahun. Namun Erick Thohir sendiri menyebut kalau proses sidangnya berjalan dengan lancar. Hadirnya 3 pemain keturunan baru didasari karena sikap kurang puas dari Sintayong. Coach Sintayong dilaporkan kurang puas dengan kedalaman skuad Garuda dan masih ingin merekrut pemain keturunan. Beberapa pemain lainnya kini mulai dipantau, mulai dari Jairo Riedewald, Ole Romeni, hingga Emil Audero. Ketiga pemain ini menjadi nama terdepan membela Merah Putih karena tertarik dengan proyek Sintayong. Prediksi starting lineup timnas Indonesia. Dengan tambahan pemain baru, Sintayong bakal menurunkan komposisi penuhnya. Martin Paes diprediksi bisa mengisi posisi penjaga gawang utama timnas Indonesia. Manajer skuad Garuda yakni Sumarji mengatakan jika Coach Sintayong akan memanggil 3 slot kiper. Paes berkemungkinan besar bakal dipanggil untuk menjalani debut pertamanya. Pasalnya proses panjang dari sidang CAS Paes diprediksi bakal rampung sebelum pertandingan. Untuk lini pertahanan bakal dipercayakan kepada Rizky Ridho, J.I.Z dan juga Justin Hubner. Ketiga pemain ini diharapkan bisa mengisi serangan cepat hingga serangan bola-bola atas. Di posisi bek sayap, sang kapten Asnawi Mangkualam bakal berduet dengan Calvin Verdong. Tusukan Asnawi dan juga Verdong dibutuhkan untuk menusuk dari sektor second line. Tom Haye dan juga Ivar Jenner diperkirakan bakal menjadi kreator di sektor gelandang tengah. Sebagai opsi ada Nathan Chuaun yang bisa dimainkan sebagai gelandang jangkar. Kemudian ada Ragnar Uratmangun, Rafael Strijk, dan Jakob Sayuri yang akan dipercaya mengisi lini depan. Marcelino Ferdinand dan Jens Reven bisa menjadi salah satu pilihan di sektor penyerang. Sementara itu, timnas Irak bakal menurunkan formasi 4-2-3-1 dengan skema menyerang. Nantinya Irak diperkirakan akan memainkan para pemain cadangan mereka, mulai dari Muhannad Ali, Loei El Ani, Youssef Amin, Frans Putros hingga sang kiper Muhammad Salih Mejbel. Hal itu wajar mengingat timnas Irak sudah dipastikan lolos ke babak kualifikasi ketiga. Itulah ulasan cara timnas Indonesia mengatasi perlawanan timnas Irak. Bagaimana pendapatmu? Apakah pasukan Garuda mampu membalaskan dendamnya atas skuad singa Mesopotamia? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.